Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami suatu pembahasan di dalam fisika, di mana dengan pembahasan ini maka mengantarkan kita kepada suatu permasalahan, yaitu yang namanya pengantar fisika kuantum. Apa itu kuantum? Ya, selama ini Anda mendengar dan Anda mungkin mengetahui menggunakan istilah tersebut, akan tapi apa sebenarnya itu kuantum. Nah, bab yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang radiasi benda hitam. Jadi, bagaimana dengan radiasi benda hitam? Apa itu radiasi benda hitam? Apa itu benda hitam? Pembahasan radiasi benda hitam itu merupakan dalam bab khusus itu yang namanya pengantar fisika kuantum. Ya, pengantar fisika kuantum. Dan ini zaman kuantum itu muncul ketika para ilmuwan, jadi para ilmuwan dulu pada awalnya itu para ilmuwan itu seperti dalam tanda kutip itu seperti jumawa, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bisa dijelaskan dengan fisika. Akan tetapi kemudian muncul masalah baru, yaitu tentang radiasi benda hitam. Nah, di mana nanti fisika klasik itu akan gagal. Nah, bagaimana kegagalannya nanti akan kita tunjukkan. Akan gagal menjelaskan tentang fenomena radiasi benda hitam. Jadi ini bermula dari pembahasan radiasi benda hitam. Benda hitam. Ya. Nah, dimulai dari sini. Ada beberapa hal dari radiasi benda hitam nanti kita bahas, yaitu paling tidak ada 3. Yang pertama dari sini kemudian muncul pertanyaan, apa itu benda hitam? Apa itu benda hitam? Ya, ini logis, pertanyaan akan muncul. Jadi, apakah benda ini hitam? Jadi, apa itu artinya benda hitam? Terus kemudian, mengapa ini putih, ini merah, kuning, hijau, dan yang lainnya? Apa itu benda hitam? Ya, cahaya hitam ada nggak? Tidak ada. Jadi, hitam itu adalah ketiadaan cahaya. Cahaya itu adalah putih, kemudian putih itu polikromatik. Ketika dia terpecah, jadi putih terpecah menjadi warna-warna yang lainnya, magico, hibini, wabu. Nah, benda hitam itu disebut benda hitam ketika apa? Benda hitam itu adalah suatu model, ya. Jadi di sini benda hitam adalah suatu model sempurna. Ya, sebenarnya ini kalau mau membahas namanya pembahasan benda hitam sempurna seperti itu. Ya, tapi kita singkatnya benda hitam. Suatu model sempurna benda yang menyerap, jadi yang menyerap seluruh radiasi pada panjang gelombang yang ada. Alias dengan kata lain adalah tidak memantulkan. Ya, ini adalah definisi dari apa itu benda hitam, yaitu satu benda yang dia itu menyerap seluruh warna atau seluruh panjang gelombang dari cahaya itu, semuanya panas atau cahaya itu semuanya diserap, tidak ada yang dipantulkan. Jadi ketika gampangnya begini, ini gampangnya ya. Ketika kita bisa mendefinisikan ini, oh warna hitam. Mengapa? Karena seluruh cahaya yang mengenai benda ini itu diserap, nggak ada yang dipantulkan. Pertanyaannya sekarang, cahaya itu kan putih. Lawannya hitam adalah putih. Nah, bagaimana kalau warna putih? Ya, berarti warna putih adalah kebalikannya. Kalau ini tidak memantulkan, maka kalau warna putih berarti memantulkan seluruh spektrum warna. Jadi kita dari sini itu semuanya dipantulkan sehingga warnanya putih. Bagaimana dengan warna merah? Berarti seluruh warna, spektrum warna atau panjang gelombang itu radiasinya diserap kecuali warna merah. Begitu juga kuning, semua diserap kecuali kuning dan yang lainnya. Nah, itu yang namanya benda hitam. Contoh benda hitam misalkan matahari, black hole. Loh, matahari kan warnanya putih. Oh, bukan putih. Definisi tadi gimana? Matahari itu ketika ditembaki cahaya
semua cahaya akan diserap. Nah, maka dia masuk tergolong benda hitam. Kemudian dari radiasi ini, dari radiasi ini nanti ditentukan oleh ditentukan oleh emisivitas dari benda. Emisivitas ini adalah kemampuan dari suatu benda, ya, ukuran kemampuan dari suatu benda untuk menyerap. Jadi kemampuannya itu namanya emisivitas benda. Nilainya ini, ya, kalau ini simbolnya E, maka nilainya ini dari 0, ya, dari 0 sampai 1. Artinya apa? Untuk 0 ini, berarti untuk 0 ini kalau kita buat misalkan kayak spektrum gini, maka yang untuk nilai 0, nah di sini adalah warna, artinya dia tidak menyerap tapi dipantulkan semuanya, berarti ini warna putih. Kemudian yang paling ujung itu adalah 1, ini berarti hitam. Nah, di antara di sini adalah Magiku Hibio, ya, Magiku Hibio itu, Magiku Hibio. Yang warna selain putih sama hitam, maka dalam kehidupan maka sangat logis warna putih dan warna hitam itu orang menyebutnya sebagai warna netral. Coba Anda pakai baju atau pakai apapun, ketika warnanya hitam atau putih dipadu dengan warna apapun pasti akan cocok. Contoh baju saya ini biru, ini warna putih, padu cocok. Jadi seperti itu. Maka nanti akan dibahas tentang energinya. Ini jadi pertanyaan sini. Ya, berapakah energi atau tenaga radiasinya? Energi radiasi tiap waktunya bagaimana? Tiap waktunya yang dipancarkan atau diserap. Nah, ini namanya daya, ya, daya radiasi. Dipengaruhi oleh apa saja? Ini dituliskan. Jadi dituliskan bahwa tiap waktu energi atau tenaga jadi pancarkan atau diserap tiap waktu ini sama dengan power, ya, daya. Ini ternyata berbanding lurus dengan luasannya, tergantung luasannya dan tergantung dengan suhu pangkat 4, ya. Kemudian ini konstanta emisivitasnya tadi. Kemudian ada orang yang menemukannya ini adalah Boltzmann, konstanta Boltzmann untuk penyimbang persamaan ini. Artinya apa? Untuk dua keadaan, ya, untuk dua keadaan P atau daya radiasi ini berarti berbanding lurus dengan luasannya. Semakin luas, misalkan Anda memakai, misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah panel surya, ya kan, semakin luas maka daya serapnya semakin bagus, daya serapnya. Suhunya juga akan semakin, ketika semakin besar maka energinya juga semakin besar. Ini T pangkat 4, T ini dalam bentuk Kelvin. Jangan lupa ini Kelvin pangkat 4. Bagaimana jika dua keadaan dibandingkan? Ya berarti tinggal P1, P2, T1, T2 pangkat 4. Ini jika dua keadaan, misalkan dua keadaan, yang lainnya semua tetap sama, yang dibedakan hanya suhunya. Maka dayanya P1, P2 perbandingannya seperti itu. Radiasi benda hitam ini ada orang yang meneliti. Ya. Jadi ada orang yang meneliti, ini namanya si Win. Nanti juga ada yang meneliti, ya, sebenarnya si Win dan yang lainnya, tapi yang untuk pembahasan ini kita bahas si Win ini. Dia meneliti tentang hubungan antara panjang gelombang dengan suhunya. Bagaimanakah kira-kira? Jadi dia mendapatkan satu data bahwa ketika puncaknya maksimal, puncak panasnya radiasinya itu maksimal, ternyata panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Ya, Anda bisa lihat ketika di sini T1 ini besar, maka panjang gelombangnya lebih pendek, ya, lebih pendek. Jadi di sini 0, ini arah ke sana.
maka dia mendapatkan simpulkan bahwa ketika T1 ini lebih besar dari T3, ternyata dia mendapatkan data bahwa panjang gelombangnya malah lebih pendek. Artinya apa? Ya dari sini, dari kesimpulan ini. Dari kesimpulan ini, atau dia menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimal itu ternyata berbanding terbalik dengan suhunya. Sehingga untuk biar dapat persamaan yang sama itu, maka ini ada konstanta disematkan kepada namanya konstanta Wien. Ya, ini persamaannya. Konstanta Wien besarnya 2,89 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ya, ini 3 pembahasan terkait dengan radiasi benda hitam. Jadi si Wien ini tidak hanya dia sendiri, sebelumnya atau berbarengan dengan yang ini itu ada juga Rayleigh dan Jens. Apa kesimpulannya dari sini? Inilah ketika ada masalah seperti ini, Rayleigh, Jens dan Wien itu tidak mampu. Jadi si Wien, si Rayleigh dan si Jens ini tidak mampu menjelaskan dengan pembahasan fisika klasik. Kita bahas yaitu tentang kegagalannya. Jadi dalam kasus radiasi benda hitam. Jadi ini kegagalannya apa? Karena apa? Jadi kegagalannya begini. Si Wien dia hanya berhasil membahas menganalisa gejala alamiah di alam semesta itu hanya untuk panjang gelombang pendek saja. Jadi pendek saja. Sedangkan untuk Rayleigh Jens dia untuk panjang gelombang panjang saja. Nah, ini artinya apa? Artinya tidak bisa mencakup seluruhnya. Jadi ini tidak bisa menjangkau yang panjang, yang ini tidak bisa menjangkau yang pendek. Maka ini gara-gara seperti itu atau karena tidak bisa menjelaskan secara utuh lah, maka oleh ilmuwan ternyata fisika klasik gagal untuk menjelaskan. Ini namanya gagal, tidak bisa menjelaskan secara utuh. Nah, ini pangkal masalahnya. Ini karena apa? Ya, jadi karena menganggap spektrum rambat dari cahaya atau dalam hal ini berarti gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik itu kontinu atau ajek. Misalkan contohnya seperti ini, misalkan ada cahaya arah ke sana. Jadi ada cahaya ya, ini cahaya. Contoh salah satu spektrum kan cahaya. Ada cahaya ke kanan. Nah, yang namanya kontinu, maka di setiap titik ini ada semuanya nih. Setiap titik itu penuh. Ini namanya kontinu. Nah, karena ini itu tidak bisa menjelaskan. Bagaimana lebih detailnya? Ini bisa Anda pelajari lebih detail di buku-buku fisika modern dan atau ketika Anda nanti kuliah ya. Tapi untuk SMA intinya saya jelaskan hanya seperti aja. Jadi spektrumnya itu dianggap sebagai kontinu. Ini memang anggapan dari fisika klasik, memang seperti itu. Nah, kemudian dari sini ternyata mengalami kegagalan. Bagaimana solusinya? Dan siapakah yang bisa menjabarkan atau memberikan solusi atas permasalahan ini? Nah, semuanya ini, kegagalan ini akhirnya diselesaikan oleh siapa? Ya, jadi diselesaikan oleh orang yang sangat radikal. Jadi anak muda yang berpikiran radikal, yang berbeda dari kebiasaannya, jadi sangat berbeda dari cara berpikir pada itu, yaitu namanya dia adalah jadi Max Planck. Ini nama lengkapnya Max Carl Ernst Ludwig Planck.
dia mendapatkan gelar ya sekaligus mengantar ke era fisika kuantum, maka dia sebagai mendapatkan gelar sebagai Bapak Fisika Kuantum. Dia mendapatkan Nobel pada tahun 1918 Masehi. Max Planck. Jadi Max Planck ini dia ilmuwan muda, ya, ilmuwan muda dalam tanda kutip radikal dalam pemikiran, benar-benar merombak tatanan bangunan ilmu fisika pada saat itu. Dia mendapat gelar sebagai Bapak Fisika Kuantum. Karena problem utama tadi adalah bahwa menganggap spektrum cahaya gelombang atau gelombang elektromagnetik itu kontinu, maka dia rombak, ya, dia ubah, dia tidak mau memakai anggapan seperti ini. Maka dia anggap bahwa spektrum, ya, jadi gagasan radikalnya. Mengapa radikal? Radikal itu sangat mengakar, jadi sangat mengakar, sangat menghentak. Itu namanya radikal. Bahwa spektrum cahaya atau gelombang elektromagnetik itu diskret atau nama lainnya itu paket-paket, bukan kontinu, bukan ajek. Maksudnya bagaimana? Contohnya tadi ya, kita contohkan lagi, misalnya cahaya ke sana, ada cahaya ke kanan, seperti ini misalnya, ada cahaya merambat ke kanan. Maka di setiap titiknya itu tidak ada, jadi ini terpaket-paket. Nah, terpaket-paket seperti itu, seperti pulsa, paket-paket energi. Jadi begini, seperti pulsa. Nah, ini namanya diskret. Jadi ini diskret, terpaket-paket, paket-paket energi. Gagasannya seperti itu. Yang mana di sini nanti ini terkenal dengan namanya teori Planck. Nah, teori Planck. Apa itu teori Planck? Teori Planck itu ada dua. Jadi ini yang terkenal pembuka pintu gerbang fisika kuantum di sini. Jadi ada dua teori Planck. Satu, bahwa radiasi, ya, radiasi benda itu kan molekul-molekulnya itu bergetar. Molekul-molekul benda, benda itu ketika meradiasi itu artinya molekul-molekulnya bergetar. Terus molekul benda itu akan meradiasikan. Jadi meradiasikan tenaga atau energi, tenaga diskret atau paket, dengan tenaganya adalah totalnya itu En, itu NHF. Ini kesamaan baru, ini Anda baru mengenal ya. Jadi yang namanya N itu banyaknya paketnya, nanti ada sebutannya. Kemudian untuk H itu adalah konstanta yang dia dapatkan, konstanta Planck. Ya, ini sebesar 6,625 10 pangkat min 34 Joule sekon. F ini frekuensi, ya, frekuensi Hz atau sepersekon. Jadi molekul-molekul benda itu karena bergetar, dia meradiasikan tenaga dalam bentuk diskret, bukan kontinu. Sekali lagi, bukan kontinu. Yang kedua, molekul-molekul memancarkan, ya, memancarkan atau menyerap, ya, menyerap tenaga
dalam bentuk satuan-satuan paket atau diskrit yang disebut foton. Nah, ini disebut foton. Foton atau kuanta. Ya, ini dua. Sehingga kalau ini banyaknya paketnya itu banyaknya fotonnya, sedangkan yang ini satuannya saja, sehingga n-nya hilang, sehingga menjadi HF. Atau karena frekuensi itu adalah kecepatan dibagi panjang gelombang, maka kecepatannya kita masukkan kecepatan cahaya, ya kan? Karena kemudian per lambda. Nah, ini C-nya itu, inilah kecepatan gelombang otomatis sekitar 310⁸ meter per sekon. Dengan panjang gelombang ini adalah lambda ya. Ini panjang gelombang meter. Jadi ini adalah teori yang digagas oleh seorang ilmuwan muda yang namanya Max Planck. Pada tahun tersebut dia membuka gerbang baru yang namanya fisika kuantum. Setelah kita ditemani oleh Max Planck, sekarang kita terapkan dalam soal-soal yang ada. Saya ambilkan dari buku saya, yaitu Twin Master Outline Fisika. Itu biasa, bisa Anda lihat. Kita ambil 2 soal saja. Silakan Anda bisa lihat di sini, yaitu silakan Anda lihat ya. Jadi di halaman 378 itu nomor 12 ya. Di situ adalah UN 2009. Jadi 2009, silahkan Anda baca ya. Anda bisa melihat di situ bahwa grafik menyatakan hubungan intensitas gelombang terhadap panjang intensitas maksimum tadi. Anda bisa melihat di situ grafik ada 2. Yang satu suhunya maksimalnya T1, kemudian yang kedua adalah T2. Konstan Taubinnya sudah ada. Maka panjang gelombang radiasi maksimum pada T1, berarti kita fokus ke T1 saja. Maka berapa? Itu adalah UN 2009 ya. Jadi kita ambil satu saja. Jadi T1 itu berapa di situ? Yaitu 1727 Celcius. Ini harus diubah dulu ke Kelvin, berarti menjadi 2000 Kelvin. Pertanyaannya ini karena C sudah diketahui ya, 2,89. Oh, keliru, 2,9 ini disederhanakan 10⁻⁻3. Maka berapakah panjang gelombang maksimalnya? Nah, ini kan mudah. Ya, jadi gampang, yaitu bahwa lambda max sama dengan C per T. Nah, ini mudah. Berarti 2,9 10⁻⁻3 dibagi 2000. Ini kalau kesulitan itu pakai kalkulator juga bisa, atau Anda orang-orang juga bisa. Maka jawabannya itu adalah 1,4. Ya, ini 1,49 10⁻⁻6. Ya, ini 6 meter. Akan tetapi di situ tampilannya dalam bentuk Armstrong. Apa itu Armstrong? Ya, Armstrong itu adalah 1 meter itu adalah 10⁻10 Armstrong, atau 1 Armstrong itu ada 10⁻⁻10 meter. Oke, kita masukkan, berarti 1,49 10⁻⁻6 dikali 10⁻10 Armstrong, sehingga didapatkan jawabannya adalah yang C, 145 ya, mohon maaf ya, 145 ya, C 00 Armstrong. Itu yang nomor 1. Sekarang untuk soal yang selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Nah, Anda bisa melihat soalnya ini. Anda bisa lihat dalam soal itu halaman 380 nomor 18. Frekuensi cahaya tampak adalah 6 kali 10⁻14 Hz.
Nah, jika hanya itu adalah hanya 6,25 10 pangkat min 34, maka tenaga fotonnya berapa? Gitu kan? Tenaga fotonnya berapa? Jadi kalau dalam soal sebelumnya tadi lah UN 2009, sekarang kalau yang sini ini adalah UN 2003. Oke, kita analisis dulu dalam soal. Coba jadi frekuensinya 6 kali 10 pangkat. Frekuensinya 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian H sudah ditetapkan di situ 6,625 10 pangkat min 34. Pertanyaannya adalah ya, ini karena 1 berarti rumusnya H kali F. Ini sangat mudah, Anda tinggal kalikan saja. Jadi 6,25 10 pangkat min 34 kali 6 10 pangkat 14. Ya, bisa Anda hitung dengan menggunakan kalkulator, maka kan didapatkan yang C, yaitu 3,975 10 pangkat 19 Joule. 19 min 19 Joule. Jadi yang C, min 19 Joule. Ya, itulah beberapa pembahasan ya terkait dengan pengantar fisika kuantum, dimulai dari radiasi benda hitam. Dari saya sekian dulu, ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel dan mensubscribe channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Ada kekurangan mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.